Shalom, selamat pagi semuanya. Luar biasa. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersekutu, bersatu hati. Kita mau beribadah di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita mulai dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Kesempatan pada pagi siang hari ini kami dapat bersekutu bersama saudara-saudari kami seiman Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segalanya. Mari beracara atas setiap kami, menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya. Biar roh-Mu yang sungguh-sungguh kudus itu ada di masing-masing pribadi kami. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan. Selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hatiku, hanya itu rinduku. Bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku.
Sekali lagi kita angkat pujian, sama-sama katakan. Ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Kami ingin mengenal pribadi-Mu dalam hati kami Tuhan. Rahasia hati Lord Jesus, itu rinduku, bagian yang terbaik.
Saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Mari sama-sama kita mau angkat pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari terus sembah, mari angkat sembahmu. Dia Tuhan yang senang untuk disembah. Dia Tuhan yang senang mendengar setiap pujian penyembahan saudara. Mari menyembah, mari bermasmur, mari berpasrah bagi Dia. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Oh, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tidak akan pernah tergantikan Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Harta yang paling berharga, oh, Kau harta kami yang paling berharga. Oh, thank you Lord Jesus. Satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari berikan sorak-sorai yang terpilih untuk Tuhan kita. Engkau yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Bersyukur untuk setiap rahmat-Nya. Kakiku, sebab rahmat
Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sama-sama katakan, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. kakiku melompat. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Yesus sangat baik. bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita percaya pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama, bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita percaya Dia akan melawat setiap ibadah kita. Amin. Kita pulang dari tempat ini menjadi lebih dari pemenang. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sekali lagi mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Kasih setianya selama-lamanya. kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau ajaib. Kebaikan-Mu kami rasakan Bapa. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwa kami bersorak. Sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Dia yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia yang selalu ada buat saudara dan saya. Haleluya. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Sekali lagi ya, sama-sama kita angkat pujian ini. Aku kan bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, Menari. menari memuji kebesaran-Mu. Karena Yesus kita yang terhebat. Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak. Sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, sama-sama angkat tanganmu yuk. Dan kita mau katakan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. selalu bersamaku.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Semua katakan hidupku milikmu. Hidupku milikmu. Allah yang setia dan benar. Kita mau percaya, tak pernah tinggalkanku, selalu bersama. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Kami hidup untuk menyenangkanmu. kita mau tepuk tangan untuk Tuhan di atas kepala yuk. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Coba lihat kiri kanan saudara, walaupun pakai masker ya, kasih tos aja, kasih tos sama-sama. Tuhan kita baik, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk semuanya. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu sungguh melimpah. Terpujilah Engkau Yesus. Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Panggil namanya Abba Bapa, Abba Bapa. Abba Bapa, Abba Bapa, thank you Lord, Kau segalanya bagiku. Kami mau naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Kami mengasihi-Mu, oh thank you Lord Jesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, Abba Bapa, Abba Bapa, oh Abba Bapa, Abba Bapa.
Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abang Bapa. Ku mengasihimu. Mari angkat tanganmu saudara. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih lagi. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, ya Rama Syekh, Kia Rama Karama, ya Rama Yasin. Haleluya. Kia Rama Syekh, Kia Rama Yasin. Haleluya. Kia Rama Syekh, Kia Rama. Karavashi,
Isika. Oh ya. Oh Allah yang yes. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Yes. Kau yang layak. Kau layak, Yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Amin. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, Engkau layak Tuhan dinomorsatukan. Berkati firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, menjadi berkat mulia nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan. Shalom saudara. Saudara, tahun ini ya kita mendapatkan tema dari Tuhan ya. Saya belum tahu sampai kapan itu. Tapi temanya adalah having relationship dengan Tuhan. Juga menjalin hubungan dengan sesama. Ya. Jadi kita diperintahkan Tuhan itu kembali kepada Tuhan, mempunyai hubungan intim. Juga kita harus mempunyai hubungan relasi dengan sesama. Karena semua kehendak Bapa di sorga bagi Yesus pada saat datang ke dunia itu untuk menjalin hubungan kembali dengan saudara saya dan semua umat manusia. Dan Dia datang kepada setiap orang, menyembuhkan, memberikan pengertian tentang sorga, jalan menuju kepada kerajaan sorga, dan mengampuni dosa supaya bisa kembali kepada Allah. Dan menyembuhkan orang-orang yang sakitnya parah. Ya, bahkan anggota tubuh yang tidak lengkap Dia lengkapi. Dan setelah itu Dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jadilah saksiku. Dia ingin memakai kita yang sudah hubungan dengan Dia untuk bisa berhubungan dengan sesama kita. Jangan kita terima berkat itu aja untuk kita. Saatnya anak-anak Tuhan di tempat ini, di gereja ini, ya, Tuhan berkata akan memakai saudara semua. Baik dari anak-anak, ya, dari bayi-bayi nanti yang menyusu akan membawa orang tua itu datang kepada Tuhan. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Percayalah, bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Kapan Tuhan datang? Nggak tahu. Tugas saudara dan saya hanya menjalin hubungan. Percayalah Tuhan menyertai kita.
Saudara sudah diselamatkan dari pandemik 3 tahun. Saudara tetap bisa survive sampai hari ini. Itu mujizat. Ya. Pada saat saya ketemu orang ada di Singapura. Ya, saya melihat begitu rumah makan itu mulai ramai. Saya tanya dengan pegawainya, Pak sekarang mulai rame ya. Dia bilang, iya Pak, banyak yang dipecat sebelumnya. Banyak yang gugur saudara. Saudara, saya termasuk orang yang diselamatkan, amin. Kita punya Tuhan yang baik. Makanya Tuhan itu tidak mau dinomorduakan saudara. Tugas saudara untuk mengerti dalam tema minggu ini yang akan diberi oleh Tuhan adalah Tuhan itu yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan cemburuan. Kita akan belajar tentang cemburuan Tuhan. Karena di kitab Keluaran 34 ayat 14 itu firman telah disampaikan kepada Musa sebelum mereka masuk ke Kanaan. Firman itu mengatakan begini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, kita harus mengerti dan tahu tentang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburu. Cemburu itu jangan sampai kita memandang bahwa itu negatif. Saya renungkan berkali-kali tentang kata-kata cemburu ini tertulis di dalam Alkitab. Ini perkataan yang sangat positif saudara. Ya. Kalau positif berarti tercatat di dalam firman ini. Tuhan itu bisa cemburu. Bukan kita manusia suami istri aja bisa cemburu. Tapi Tuhan itu bisa cemburu. Cemburu itu saya renungkan berkali-kali. Ternyata Tuhan itu betul. Cemburu itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita, dari hati kita. Sesuatu yang dalam. Yang membuat kita bisa cemburu. Itu kasih karunia, saudara. Apakah cemburu ini negatif? Tidak. Kalau saudara suami istri tidak ada masalah ya. Saya rasa cemburu ini tidak akan keluar, betul? Tapi pada saat saudara salah satu laki atau perempuan sudah mulai main-main. Cemburu kita itu keluar. Itu bukan negatif. Itu positif. Supaya pasangan satu dengan yang lain ini sadar. Bahwa engkau itu sudah ada yang memiliki. Amin. Amin. Banyak orang itu salah paham di sini. Kalau dicemburui salah satu suami atau istri, diajak tukaran. Kalau tukaran sudah pasti ada something wrong. Betul nggak? Kalau nggak ada something wrong nggak mungkin jatuh tukaran. Kadang-kadang gregetan saya tidak melakukan itu. Kenapa dia cemburu? Biarkan aja, nanti kan hilang dia. Kalau sudah timbul cemburu, itu ada sesuatu ilahi yang keluar. Karena ada hubungannya dengan Tuhan, dengan saudara saya. Kita harus paham tentang mengenai cemburu. Ini kita akan bahas. Supaya saudara saya ini tidak gagal paham ya. Bagaimana hubungan kehidupan orang-orang percaya ini selama kita menjadi anak Tuhan. Cemburu ini bukan manusia saja yang bisa cemburu. Tapi Allah yang bisa tercemburu karena tertulis di dalam Alkitab. Dan cemburu ini tidak sama dengan iri hati. Jelas. Kita harus tahu, jangan sampai orang cemburu itu memang mirip. Tapi dengan iri hati itu beda. Iri hati itu ingin memiliki sesuatu yang dia belum miliki. Dan ingin memiliki dengan antusias. Ini negatif, iri hati. Maka tertulis orang yang iri hati itu
adalah duniawi. Karena akan timbul kejahatan. Bisa persaingan yang tidak sehat, bisa perampasan dan hal yang buruk, kejahatan terjadi. Itu iri hati. Nah, kita belajar bahwa kecemburuan dari Tuhan kepada saudara saya, ya, itu sifatnya sangat eksklusif di dalam diri kita. Tuhan berkata kepada Musa, ya, jangan sampai ada Allah lain. Saudara, dia berkata Allah lain di Keluaran 24:14 itu huruf kecil Allahnya. Ingat ya, huruf kecil. Nah, Tuhan itu tidak mau dinomorduakan. Sama suami istri yang sudah berjanji di akad nikah itu. Pada saat mereka mau menikah. Saya percaya dalam kehidupan mereka sampai seumur hidup. Tidak mau ada yang nomor dua. Karena sudah menjadi satu. Padahal saat yang satu ini ada masalah. Pasti yang satu ini keluar kecemburuan ini. Maka banyak perceraian di situ. Nah, saudara saya adalah milik Tuhan. Satu-satunya Allah kita, yaitu juru selamat kita, yang namanya Yesus itu telah menebus dosa saudara. Bahkan menghapuskan kutuk itu dan dosa. Supaya saudara bisa bersatu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kamu di dalam aku. Berarti menyatu. Kalau sudah menyatu, Tuhan itu berkata kepada Musa pada saat itu, kalau engkau nanti keluar sampai ke Kanaan, jangan sampai ada Allah lain. Jangan sampai engkau berzina di situ. Jangan engkau sampai berkhianat. Itu karena aku ini cemburuan. Nah, kalau kita sudah belajar tentang cemburuan Tuhan, kita hidup akan sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan. Karena apa? Dengan cemburuan ini akan banyak akibat yang membuat kita itu binasa, saudara. Ya. Ini dibuktikan di dalam dalam firman ini. Kalau Tuhan itu datang ke dunia, ya, menyatu dengan saudara dan berhubungan, ya, dan berelasi dengan baik, tiba-tiba saudara berkhianat. Ya terang Tuhan itu cemburu, Tuhan itu marah. Dan itu ada di dalam diri suami istri biasanya. Itu ditaruh di situ. Dia umpamakan semua dengan jemaat dan Kristus. Maka suami istri itu bisa cemburuan. Orang tua, anak, mertua dan lain sebagainya itu kebanyakan iri hati yang keluar. Karena di dalam batinnya kita itu eksklusif, itu di dalam diri kita itu ditaruh Tuhan ini. Dan ini dahsyat saudara. Supaya kita ini tidak main-main lagi. Ya. Supaya mengerti di sini bahwa Dia Allah itu tidak ingin membagi hubungannya kita dengan Dia itu kepada yang lain. Dia gak mau. Membagi hubungan intim itu kepada yang lain. Dia gak mau. Dan ini kebanyakan kita kadang-kadang tidak mengerti. Maka kita selalu berkompromi dengan dunia. Dan bahkan menjadi manusia duniawi lagi. Tanpa sadar dia pikir Allah itu baik. Allah itu sabar. Nanti kalau aku jatuh, Tuhan itu bisa ngampuni. Tuhan itu memaafkan. Jangan main-main saudara. Coba buka. Saya masih ingat firman itu di Roma 11 ayat 22. Ini perjanjian baru. Supaya saudara sadar perjanjian baru ini. Jangan berpikir, oh itu perjanjian lama cemburu Pak. Lihat. Kita memang diampuni Tuhan dalam satu hari kalau kita salah. Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih. Tapi jangan main-main dengan Tuhan.
Dia nggak mau dinomorduakan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Kita disuruh perhatikan. Dia datang menebus saudara, berjalin hubungan, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, memberikan semuanya kepada saudara. Itu kemurahan. Dia berkata dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jatuhnya ini bukan jatuh karena kita ini bangkrut, sakit, enggak. Jatuhnya karena kita menyembah Allah lain. Ini yang membuat Tuhan marah, kan dipotong sama dia. Jadi di perjanjian baru ditulis ada kekerasannya untuk menggenapi kejadian lama ini. Karena aku ini Allah cemburuan. Aku sangat mengasihi kamu, memberikan kemurahan. Tapi jangan sampai dalam hatimu ada Allah lain. Tuhan itu bicara ini mengenai apa sih? Mamun, saudara. Jangan sampai kau menyembah mamun. Ya, di sini ada hamba Tuhan yang menyampaikan, mamun itu disamakan dengan Tuhan. Betul. Karena mamun orang bisa meninggalkan Tuhan. Itu Allah lain. Dia nggak mau kita nomorduakan dia. Saudara, hidup kita ini jelas ya, hanya bisa bersandar sama Yesus. Tidak ada yang lain. Kita sudah melihat Tuhan pada saat datang ke dunia, dia memperlihatkan pertama kali kepada manusia di Israel pada saat itu. Setelah dia keluar 40 hari dia puasa. Di Matius 4, coba dibuka Matius 4, 8 sampai 10. Ini yang dia jalani sebelum dia keluar menginjil. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dengan kemegahannya. Ini hubungannya dengan Mammon juga. Lihat 10 ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi ada Allah-Allah lain yang ingin disembah. Namanya setan, iblis. Ini kadang-kadang kita tanpa terasa, kita bisa melanggar firman ini. Nah, timbullah kecemburuan Tuhan itu pada saat kita melanggar. Dia akan datang bicara kepada kita. Makanya kalau laki dan perempuan, suami istri pada saat mereka mengalami kecemburuan, pasti keluar kata-kata dulu. Ingin disembah. Ini Allah lain. Yang Tuhan tidak mau kita bagikan pada dia. Ini diselesaikan oleh Yesus. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis. Saudara harus punya firman yang seperti pedang itu. Kalau engkau dipermainkan sama setan. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini cara iblis memperdaya kita. Yang membuat Tuhan itu cemburu. Saudara kalau lihat di kitab Hakim-Hakim. Itu kejadian yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Biarpun mereka bisa beribadah. Tapi di belakang temboknya semua berhala. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka juga menomorduakan Tuhan. Maka kutuk itu turun. Sampai dibuang ke Babel. Berapa banyak di antara kita tanpa sadar. Tidak ngerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburuan. Yang bahaya dalam hidup kita. Apalagi pada saat kita mengalami berkat yang besar. Janji Tuhan kepada Musa pada saat itu tidak pernah salah. Saya masih ingat di Ulangan 6 ayat 8.
Saudara baca firman ini. Ini terulang di dalam kitab Ulangan. Berarti hari ini diulang lagi untuk saudara saya. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa itu? 9. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Ini harus nempel ke kita. 10. Maka apabila Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya itu, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik, yang tidak kau dirikan. Apakah mereka sudah berhasil pada saat firman ini turun? Halo? Masih jadi budak, belum keluar dalam hidup mereka untuk merdeka. Masih di dalam kesengsaraan di situ. Firman ini keluar. Saudara, kadang-kadang kita dalam kesengsaraan, kita tahu, aduh, aku ini sakit Tuhan. Aku ini berat Tuhan, hidupku susah Tuhan. Firman ini keluar pada saudara. Terus, 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik. Saya percaya saudara semua punya rumah. Kalau yang belum pasti dapat rumah. Karena firman-Nya hari ini sampai kepada saudara. Tapi jangan berbagi berkat itu kepada Allah lain. Memberhalakan dirimu di dalam dirimu sendiri. Ya. Yang tidak kau isi. Barang-barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. 12. Maka berhati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Loh, Tuhan berkatnya belum datang. Bagaimana bisa lupa? Tidak mungkin aku lupa kalau engkau berkati. Janjinya yang luar biasa. Kita kalau dijanjeni hal-hal yang besar pasti ngomongnya apa? Gak mungkin, gak mungkin. Kamu jangan lo ya berzina, jangan berkhianat dengan suami dan istri ya. Oh gak mungkin, suamiku ganteng, istriku cantik. Nanti kalau sudah gravitasi dunia itu menarik dia. Kalau sudah diisi rumah-rumah itu berkat-berkat. Wah. Apalagi kalau sudah pakai macam-macam mukanya. Yang sudah molor sih dipasang ke si Korea dikasih kenceng. Balik sih kepingin dilihat orang terus. Lu bojone ku lho ono. Ya. Cantik boleh-boleh, ganteng boleh-boleh, tapi untuk yang punya. Saudara diberkati, punya semuanya seperti kata Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara diberkati besar untuk apa? Untuk Tuhan. Saudara kalau baca firman ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Tuhan itu punya rancangan yang baik. Mengapa dia lakukan ini? Supaya saudara berhasil, saudara bisa berhubungan dengan manusia. Dan manusia itu akan melihat engkau menjadi saksi untuk kembali kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan itu benar-benar ada pemulihan, Eden itu kembali. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Mereka gak komplain. Mereka iya. Pada saat mereka diberkati kekayaan, hakim-hakim itu keluar firman-Nya. 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Takutnya itu apa sih? Dia Allah cemburuan. Kepada dia harus engkau beribadah demi namanya. Haruslah engkau bersumpah. Wih. Ibadah onset sudah mulai. Adakah yang datang? Online saja Pak. Enak di rumah. Tuhan berkata ibadah. Demi ibadah 10 kutuk itu turun di Mesir. Dahsyat sampai sekarang itu tertulis. Demi ibadah loh. Ogah-ogahan. Katanya Tuhan, cintamu mana? Kasihmu padaku kok luntur.
Maka di kitab Wahyu disampaikan, tapi aku mencela engkau karena kasih mula-mulamu sudah luntur. Kalau orang cinta sama Tuhan itu terikat. Waktunya ibadah itu Tuhan hadir di sini. Di gereja ini Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul, Tuhan itu ada. Tuhan sedang mengamati saudara di sini. Berarti ya, Tuhan itu senang kalau saudara datang. Sama dengan suami istri selalu ketemu. Coba suaminya pergi setahun, 2 tahun, 3 tahun, biar noai. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Tidak. Karena hubungan kita itu eksklusif, ada hubungan intim di dalam hati kita. Karena yang menyatukan itu Tuhan. Harus bersumpah kata Tuhan. Dan ini tadi disampaikan dari pasal 6 ayat 6 tadi. Harus ditempelkan di mana-mana. Takut akan Tuhan. Mengapa sih? Karena dia cemburuan. Di pasal Keluaran tadi 34. Terus di 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Ini dia sampaikan di belakangnya. Dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Yang diselesaikan oleh Yesus di Matius 4 itu. Itu yang dipakai Tuhan untuk pertama kali mematahkan iblis. Supaya orang-orang yang dipilih Tuhan itu tidak bisa terpengaruh oleh dia. Iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri berkat-berkat Tuhan. Tuhan datang memberikan hidup dan kelimpahan. Karena dia pencipta. Dan dia tidak mau saudara dipermainkan oleh iblis. Tidak mau dia saudara menomorduakan Tuhan. Bahwa ini berkat dari iblis, dari Tuhan itu berkat dari iblis, dari dunia. Enggak, dunia tidak akan memberi saudara berkat. Dunia akan membuat saudara sengsara. Kalau enggak sengsara, Tuhan enggak perlu datang kembali ke dunia. Karena sudah tertulis di dalam kitab Kejadian. Ya. Maka itu saudara harus sadar apa yang kita dapat. Tuhan berkata, jangan ada Allah lain dalam dirimu. Kalau pada saat mereka ini belum keluar dari Mesir, belum masuk ke Kanaan, janjinya pasti gampang. Oh iya Tuhan, pasti. Dia nggak sadar. Keluaran 34:14 itu tadi. Aku ini cemburuan loh ya, hati-hati loh. Kalau kamu berkhianat, kamu main-main, akan kuhabisi kamu. Berarti saya tunjukkan perjanjian baru. Ada orang berkata, oh Pak itu perjanjian lama itu. Ada yang bicara kepada saya seperti itu. Itu kan tidak ada Pak, diganti Yesus semua zaman kasih karunia. Tuhan itu baik. Yang ngomong juga pendeta sama saya. Karena saya lihat kelakuannya gak pernah benar. Oh apa Pak, hari ini salah, besok pasti diampuni, firmannya ada. Perhatikan kekerasannya. Karena engkau selalu berkompromi dengan berhala. Engkau punya hati sudah berubah, itu berhala sudah berjalan seorang. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu. Itu karena kita sudah menaruh hati kita kepada Allah lain, ilah lain. Apa yang kita dapat? Binasa, saudara. Jangan kau terlalu gegabah dalam hidup sebagai orang Kristen. Ya. Tuhan itu mau kita itu takut akan Dia. Takut akan Tuhan itu membawa kita selamat. 15. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Keluaran tadi sudah disampaikan ke Musa, diulang oleh Tuhan. Ini kejadian banyak anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, menjadi berkat itu Tuhannya, dan menomorduakan Tuhan. Mamon itu dijadikan Tuhannya. 16.
Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Sebab kamu seperti kamu mencobai Dia di masa. 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Kalau sudah peringatan, ketetapan itu undang-undang dasar yang tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah itu. 18. Itu selamanya. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini firman persis. Paulus itu ngerti di situ. Supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik. Yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Apakah berhasil pada saat mereka masuk ke Kanaan? Ini masih belum keluar loh. Masih bergerombol bersama dengan Musa pada saat itu. Tuhan tuh kasih firman. Gampang janjinya. Oh enggak mungkin Tuhan. Percaya. Tuhan tes. Aku uji mereka. Di padang gurun. Itu firman ada. Saya nggak perlu buka Alkitab panjang. Apa hatinya terpaut kepadaku. Sama dengan suami istri. Aku tes kamu itu setia enggak sama aku. Apa setia mbek koncomu sing lama. Padahal kamu wis kawin mbek aku. Kalau kamu setia sama koncomu sing lama berarti kamu ikut ilah lain. Tapi kalau kau setia kepadaku berarti engkau betul-betul ikut Tuhan yang setia. Berapa banyak di antara kita ini salah pengertiannya. Pada saat mereka keluar dari Mesir, Tuhan perintahkan setiap orang, kepala rumah tangga, harus membawa kekayaan Mesir. Satu malam Mesir bangkrut. Kekayaan dibawa semua orang-orang Israel. Orang Israel pada saat membawa kekayaan diberitahu firman ini, oh tidak mungkin, benar. Padahal belum mendirikan apa-apa. Tuhan sudah ngomong, aku ini Allah cemburuan, hati-hati loh ya. Pada saat dia keluar dari Mesir, lewat laut Kolson itu yang menjadi dinding air itu. Melihat mujizat demikian dahsyatnya. Pada saat di padang gurun, di mana Musa itu di atas gunung Sion sedang menerima firman Allah selama 40 hari 40 malam. Lihat. Ini sedang bicara dengan Tuhan firman itu. Keluar untuk ketetapan-ketetapan yang dijalani. Apakah orang-orang Israel itu bisa menepati janji-janjinya tadi? Kamu akan mendapatkan tempat yang dimana penuh dengan susu dan madu. Rumah-rumah akan kau dirikan semua. Dan pada saat dia keluar bawa uang begitu banyak itu. Padang gurun ini tidak bisa beli apa-apa. Semua pasir. Makannya mana? Aku uji hati mereka. Bersyukur tidak? Musa 40 hari 40 malam sedang menghadap Tuhan. Hatinya yang sudah penuh kekayaan itu tidak sabar. Berapa banyak di antara kita yang diberkati Tuhan tidak sabar. Ingin menggunakan kekayaan kita dengan memperlihatkan kemegahan dunia itu. Aku ya tidak mau kalah dengan mereka. Aku punya ini, aku bisa ini. Berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan seperti ini. Saudara, saya ini di mana-mana pendeta itu didelok. Kemana-mana kalau saya pelayanan, saya ini bawa mobil sendiri. Saya supir sendiri. Kalau dia bilang, Pak, nanti saya yang melayani di sana, melayani Bapak. Oke, kamu di mana? Tak jemput. Tak antar ke gereja. Di gereja dia melayani saya, tak antar pulang. Dia pulang bilang gini, Pak, saya ini sungkan loh dengan Bapak. Kenapa? Saya sebetulnya yang melayani Bapak. Kenapa Bapak melayani saya? I know this word. Aku tahu firman Allah. Aku datang ke dunia kata Tuhan. Bukan dilayani. Melayani. Engkau mau jadi yang tertinggi. Yang termasyhur. Jadi hamba. Saya bilang sama dia. Enggak. Saya
melayani Tuhan. Bukan saya dilayani. Tanya istri saya. Saya cuma lihat pendeta Bapak saja. Yang lainnya Pak minta dilayani Pak. Mengapa engkau punya pikiran berhala di situ? Itu sudah memberhalakan Tuhan. Bagaimana hidup kita sebagai anak Tuhan seperti ini? Mementingkan segalanya. Ya memang perlulah bersih, bagus ya, wajar lah. Saya juga diberkati, baju juga diberkati, celana juga. Semua barang saya ini diberkati. Kalau dia lihat saya kurang apik ini, bawa ke toko itu, beli no ini, dikasih, pakai. Udah gak dipakai, kenapa gak dipakai? Mana modelmu itu loh. Tuhan Yesus ya. Pernah gak Tuhan Yesus pakai baju yang harganya mahal? Baju Tuhan Yesus gak ada jahitannya. Ya. Kain goni kayak salah itu dipakai terus. Apakah kita juga seperti itu harus pakai kain goni semua? Ya enggak lah. Kalau Tuhan perintahkan kau beli baju, beli yuk. Saya kalau diajak ke toko, diberkati itu. Saya pilih ini. Wis pilih ini. Mari itu dibungkus itu lebih dari kasir ya. Lah kamu suruh saya beli, ya tak beli. Apakah salah saya pakai itu? Apakah saya serah ke Anda? Ya saya pakai untuk pelayanan. Demikian juga saudara, pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Apakah itu salah? Enggak. Berkat yang diberikan pada saya itu berikan pada Tuhan. Saya bekerja kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita beralih. Wah, aku sekarang sudah punya semua. Aku bisa gini. Beli jam yang sekarang 5 miliar. Beli mobil 20 miliar. Apakah salah? Kalau Tuhan perintahkan, mobil dikasih 20 miliar, pakein. Tapi kalau kita punya hati sudah berhala, itu menomorduakan Tuhan. Itu kita jatuh di dalam perangkap iblis. Akhirnya kita menyembah itu mamun. Itu yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Engkau menyembah Tuhan Allahmu. Engkau dapat ini semua dari Allahmu. Tanamkan semua di dalam keturunanmu, di mana saja pergi dan berada. Itu perintah Tuhan. Dan mereka tidak sabar. Pada saat di Mesir, mereka mengalami tula, mengalami 10 tula itu sampai itu berbulan-bulan mungkin. Mungkin setahun gak tertulis. Mesti diperiksa berapa lama. Itu sabar nunggu. Pada saat keluar dapat uang banyak, nunggu 40 hari loh. Sudah ndak ganti. Langsung membuat apa? Lembu emas. Harun itu sudah 400 tahun lebih diperbudak oleh Mesir. Harun itu tinggal di sana. Keturunan datang keberapa di situ. Ya kompromi saja karena di Mesir semua orang-orang itu menyembah berhala. Pikirnya nggak apa-apa. Apakah orang Israel itu setuju dengan penyembahan anak lembu emas itu? Ya sebetulnya nggak setuju. Tapi manusia itu punya hati yang ingin menyembah yang kelihatannya wujudnya gitu loh. Makanya Tuhan itu menegur kepada perempuan Samaria itu pada saat di sumur. Kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Baru kita ngerti tentang Kristus. Asalnya nggak ngerti manusia itu sering menyembah kepada hal-hal tertentu. Itu wujud manusia ingin arahnya kepada berhala. Ilah lain. Itu tidak dibenarkan. Apakah orang Israel itu biarkan dia dalam keadaan menyembah anak lembu emas? Saudara, kadang-kadang kita mendapatkan berkat yang besar. Kita nggak ganti menunggu. Padahal Musa itu sedang bicara di atas Sion bersama dengan Tuhan yang dahsyat itu. Menunggu perintah apa yang harus dijalani setelah itu. Enggak. Sampai Tuhan berkata, sudah kamu turun Musa. Orang-orang yang kau pimpin murtad semua. Marah dia. Makanya Musa sampai lemparkan itu. Tulisan Tuhan dengan jari itu. Pecahlah di situ. Jadi tanah itu menganga mereka masuk. Saudara, kadang-kadang kita ini lupa. Ya. Berapa lama kita menunggu kehidupan kita ini untuk berdoa. Kita hilangkan dalam waktu hanya beberapa menit saja.
Ini yang membuat kita tanpa sadar kecemburuan dari Tuhan itu akan membinasakan kita. Dengan adanya anak lembu emas itu, makalah matilah semua orang Israel itu. Hanya 2 generasi yang tetap percaya. Dia connect dengan Tuhan, tidak mau nomor 2-kan. Sampai Yosua berkata terakhir, semua orang Israel yang sudah masuk ke Kanaan pun, kamu menyembah ilah-ilah di Kanaan ini. Tapi aku dan keluargaku tetap menyembah Allah nomor 1. Dia tidak goyah, saudara. Makanya keturunan Israel itu hancur. Perlu datangnya Yesus. Itu memang sudah tertulis. Ya. Saudara, jangan sampai kita ini terpengaruh dengan hal dunia. Apakah orang Israel itu setuju mereka membuat patung lembu emas? Saya percaya enggak setuju. Karena mereka dilarang menyembah berhala. Tapi apa boleh buat? Pada saat itu 600 kepala keluarga itu keluar. 600.000 kepala keluarga itu keluar. Belum anak dan istri, diperkirakan 2,5 juta sampai 3 juta. Zaman dulu orang Israel kalau melahirkan itu tidak boleh disumpet. Disumpet itu apa ya? Tidak boleh steril. Ya, sekarang bahasa steril, dulu disumpet. Jadi bisa anak 10, 12. Nah, orang-orang zaman dulu anaknya banyak. Ada yang 24. Wah, cekake gitu. 2 lusin. Nah itu kalau begitu banyak 600.000 berapa yang keluar? Saudara, pada saat mereka keluar 600.000 itu. Yang selamat cuma 2 generasi. Yosua dan Kaleb. Yang semuanya itu generasi yang terbaru. Masuk Kanaan. Lihat. Yosua berkata, aku tetap menyembah Tuhan Allah. Nah pada saat mereka keluar. Masuk ke padang gurun. Mereka menunggu Musa begitu lama. Apakah ini murni 600.000 orang itu murni orang Israel? Tidak. Coba ayatnya buka ya, Bilangan 11 ayat 4. Bilangan 11 ayat 4. Lihat ya. Waktu mereka keluar, orang-orang ini ikut keluar. Firman itu catat tuh. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Ini bukan orang Israel ini. Kalau orang-orang Israel ditulis orang-orang Israel. Ini orang-orang bajingan. Artinya, waktu orang Israel itu keluar, ada yang ikut orang-orang dunia itu. Ditulis di sini. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Artinya, orang-orang bajingan, orang-orang dunia ini memprovokasi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Maka mereka mendengar hal-hal ini, hati berhalanya keluar. Nangis mereka. Mereka merelakan Harun untuk menjadi nabinya anak lembu emas. Padahal Harun itu ditentukan menjadi imam selama-lamanya. Sampai Sakaria itu lahirlah Yohanes Pembaptis. Saudara, ini bisa terjadi sewaktu-waktu dalam kehidupan kita. Apakah kita sadar kalau kita menerima berkat begitu besar, kita lupa bahwa Allah kita itu cemburuan. Jangan memakai berkat kita itu kepada iblis. Tuhan tidak suka. Karena iblis itu mencuri berkat orang benar diberikan pada orang-orangnya. Tapi Tuhan itu menciptakan berkat untuk kita supaya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sama dengan kalau kita sebagai suami istri, di mana suaminya itu diberkati. Ya istri ini ku dandanono. Ngerti ya? Oh jadi dikasih orang lain. Ya marahlah. Dandanono istrinya, rumahnya, anaknya, lengkap ono segalanya. Kalau masih lebih dipakai untuk apa? Untuk keperluan Tuhan, dikasih no. Kepada Tuhan. Nah makanya kalau kita diberkati, jangan menjadi anak-anak lagi. Sudah menjadi orang dewasa. Karena kita sudah bekerja, kita diberkati, kita harus memberi.
Bukan minta. Kalau anak-anak itu cuma minta tok. Pak susunya habis. Ma susunya habis. Ma sangunya nggak ada. Minta. Tapi pada saat engkau dewasa, engkau memberi. Itu maunya Tuhan. Ya, bukan minta tok. Tuhan itu berkata, beri. Kamu akan diberi. Dan dipenuhi. Bahkan diluber keluar. Diperlihatkan berkat itu. Nah Allah itu cemburuan. Jangan sampai engkau tak beri. Terus dikasihkan kepada Allah lain. Yang kau menyembah kepada hal-hal yang gak perlu itu tadi. Duniawi yang dibohongi oleh iblis. Ya, sama juga gini. Saya ini orang tua. Anak saya minta sangu. Kita kasih 10.000 lah. Mungkin 10.000 anak-anak ya. 10.000. Sama anak itu dikasih orang tonggo. Besok dikasih orang tonggo lagi. Papane suatu hari tahu. Marah enggak? Loh kan tak sangu kok dikasih orang tonggo. Gitu. Kan marah. Ini untuk kamu. Nah tonggo itu. Kalau memang disuruh papane kayak nonton tonggo. Kayak ono. Jangan dikasih. No lah. Kadang-kadang kita itu seperti ini. Dan Tuhan itu berkata, aku ini cemburuan loh. Dia bisa tahu loh. Berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan ini. Tanpa sadar. Prioritaskan Tuhan. Yang ketiga ini. Prioritaskan hidup kita yang kepada Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Tuhan itu berkata di Matius 22 ayat 37. Ya. Pada saat dia berkata kepada orang-orang Farisi. Matius 22 ayat 7. Ya. Maaf 37 soal. Bukan 7, 37. Matius 22, 37. Ya betul. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Ini eksklusif di dalam kita. Cuma satu. Sama dengan kau mencintai istrimu dengan dan suamimu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap rohmu. Itu mencintainya seperti ini. Tidak ada yang lain. Nomor satu kan kata Tuhan. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Sama dengan saudara suami istri. Kalau anak itu disuruh melihara. Besar milik Tuhan. Dia harus jalani sendiri. Dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai membuat Tuhan itu nomor 2. Berikan pada Tuhan berkat yang pertama. Makanya kalau kita sudah dapat berkat, sudah mendapatkan apa saja, jangan kita memberhalakan diri kita yang mengatur. Kadang-kadang saya melihat ada jemaat atau ya anak-anak Tuhan itu yang diberkati besar. Dia kalau bicara kepada saya, sekarang saya diberkati luar biasa Pak, dulu saya susah. Kamu masih setia enggak? Masih taat enggak kepada Tuhan? Oh masih taat Pak, tapi sekarang berkat saya tak bagi-bagi sendiri. Tak atur sendiri, tidak saya kasihkan ke gereja yang atur. Oh gitu ya. Lihat dia berhalakan apa yang dia dapat melawan firman tanpa dia sadar. Apakah Tuhan itu setuju? Tuhan tidak merintahkan dia untuk memberikan pada orang lain. Bukan berarti saya mengurus gereja ini saya minta harus seperti itu. Tidak. Kalau Tuhan memerintahkan saudara untuk memberikan pada orang lain di luar tahu saya nggak bisa apa-apa saudara, karena yang suruh Tuhan. Tapi kalau yang memang perintah Tuhan kau jalani sebagai ketetapan, kau harus jalani. Begitu kau berubah itu ilah lain terjadi dalam diri saudara. Itu sudah dikuasai oleh Mammon, bukan dikuasai oleh Tuhan lagi. Karena perzinahan, ya, sundal, keserakaan, ketamaan, itu adalah berhala. Di perjanjian baru. Itu yang terjadi. Nah, harus memberikan pertimbangan yang baik. Coba dibuka Amsal 3, 5, dan 7. Ini perkataan yang sangat bagus. Disema dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara harus mempertimbangkan apa yang benar bagi Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. 8. Terakhir, lihat. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal berkata seperti itu. Jangan sampai kita salah jalan. Kalau kita melakukan sesuatu yang harus dijalani, kita berdoa, Tuhan, mengapa Engkau berkati aku begitu besar? Pasti Tuhan itu menuntun jalannya. Tuhan itu bicara kepada Musa bahwa mereka keluar dengan uang berkat harta benda dari Mesir. Habiskan mereka, bawa keluar ke Kanaan. Aku punya rancangan pada mereka untuk membangun bait Allah di Kanaan. Supaya di mana aku berada, mereka berada. Kan enak itu di dalam Tuhan. Apa mau di dalam iblis? Di mana saudara ada, iblis ada. Lihatan nanti. Habis kita. Iblis itu selalu menuntut. Kalau Tuhan itu selalu memberi. Ingat, di dalam pengertian ini saudara harus hati-hati. Ini semua mencakup di dalam kitab Wahyu 2, 4, dan 5. Coba dibuka. Wahyu 2, 4, dan 5. Supaya saudara ngerti. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini kuncinya di sini. Kasih mula-mula kita kepada Tuhan yang kita janjikan seperti Musa pada saat itu mendapatkan firman dari Allah untuk orang Israel sebelum masuk ke Kanaan. Itu diminta Tuhan. Mengapa engkau sekarang yang mempunyai segala-galanya engkau tidak mengutamakan Tuhan dulu? Itu kan kekasihmu, itu kan Allahmu, itu kan pasanganmu, kata Tuhan. Aku ini kan hubungan dengan kamu. Mengapa engkau tidak berikan padaku, tapi engkau berikan pada berhala? Marah dia. Gitu ya, makanya kaki dianya diambil. Pada saat itu engkau akan mengalami kesusahan. Mengapa ya hidupku tidak seperti dulu ya? Tidak tahu kalau dia jatuh. Tidak tahu dia harus bertobat. Itulah keperlunya pengembalaan. Itulah perlunya kita dibimbing Tuhan. Tuhan akan datang melalui hamba-hambanya. Kamu sudah jatuh, jalanmu harus kembali. Kadang-kadang kita mempunyai pikiran sendiri. Tadi sudah disampaikan dari kitab Amsal. Kita semua pendirian sendiri. Aku sudah benar, tidak mungkin aku salah. Padahal engkau sudah jatuh. Lupa bahwa Tuhan itu cemburu. Tuhan itu cuma lihat aja. Aduh, cek wani ini ya. Ambil kehidupannya habis ya. Saudara, mari kita belajar ya tentang kecemburuan ini. Saya percaya gereja ini diberkati Tuhan besar sekali. Suamimu kalau diberkati pekerjaannya, dandani istrinya, anaknya. Jangan dandani perempuan lain. Kalau engkau istri-istri yang diberkati yang pekerjaannya karena suaminya itu mempunyai pekerjaan lain, engkau dandani suamimu dan anak-anakmu. Jangan dandani orang lain. Kalau gereja ini engkau diberkati oleh Tuhan, dandanono gereja ini. Karena Tuhan itu senang didandani. Amin. Tuhan itu suka. Karena dia tahu bahwa apa yang dia beri kepada saudara, dia mendapatkan kembali dari saudara. Arah kita yang benar, saudara. Jangan kita salah jalan ini. Ingat, kita punya Allah yang cemburuan. Tuhan itu baik. Ya. Jangan berpikir kalau suami istri cemburu satu dengan yang lain itu negatif, tidak. Dalam pandangan saya, cemburu itu positif karena tertulis dalam Alkitab. Mengapa? Dia tidak mau dinomorduakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan itu baik.
Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih. Kaulah sumber kehidupanku. Thank you. Makasih. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup Menyenangkan. Kaulah pusat penyembahku. Kau yang layak. Amin. Kau yang layak. Haleluya. Kau layak. Dalam diri kita tidak menyembah Allah lain Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Engkau satu-satunya yang kami sembah. Ampuni kami pada saat kami tidak sadar kami telah beralih. Ampuni kami. Hari ini kami kembali kepadamu. Kami mau Tuhan Kau tidak cemburu dengan kami, tapi Kau malah mencintai kami lebih dari segalanya. Aku mau kasih mula-mula itu kembali Tuhan. Aku mau dirabasatakan alamase karena masuk. Aku tahu kasih mula-mula itu. Aku mengerti Engkau ahlakku yang kucinta. Urapansatako Takkan ini menyurahkan jemaatmu di tempat ini Tuhan. Semuanya menyatu nomor
persatukan Engkau. Kami mau taat, tekun dan setia. Kami mau punya iman, harap dan kasih. Dikakakasakatakapatakata. Dikilokoro tataharabate. Dikikarabato orang isia. Dikidolata. Iada bichikiko. Iada rekakapacakakata. Dikitarabate. Beramata. Kau yang layak. Bagimu Tuhan, Engkaulah yang layak untuk dipuji, yang layak untuk ditinggikan sampai selama-lamanya. Hati kami berkobar dengan sukacita Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Berkat firman pada pagi siang hari ini Tuhan, menguatkan kami, membuat roh kami menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami memandang Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Penuhi kami Allah Roh Kudus, kuasai roh, jiwa dan tubuh kami. Sehingga kami sungguh-sungguh hanya bersatu dengan Kristus Yesus Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Samuel Hart yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kehidupan yang Kau berkati luar biasa. Dimanapun hamba-Mu pergi memberitakan kabar Injil damai sejahtera-Mu ini Tuhan. Engkau akan menyatakan tanda-tanda yang ajaib. Engkau buat segala sesuatunya berhasil Tuhan. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati istri, anak-anak, cucu menantunya, keluarga besarnya Tuhan. Orang benar tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Bapa, sebentar kami juga akan berikan persembahan yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini.
Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut kami tampilkan pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tahu Tuhan, kami mau nomor satukan Engkau. Memang Kau nomor satu dalam kehidupan kami. Ampuni kadang-kadang kami salah pengertian, salah jalan. Kami mau bertobat pagi hari ini. Kami mau kembali Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengatakan, bertobatlah, kembalilah. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau mengaku, Kau mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengerti apa yang kami dapat berkat daripada-Mu semuanya. Itu hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa. Mari saudara angkat tangan. Saudara angkat wajah saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan milik-Mu Tuhan. Dan Engkau adalah milik-Ku. Dan aku adalah milik-Mu. Aku percaya
hidupku hari ini semuanya akan nomor satukan Engkau. Dan hei jiwaku, harus nomor satukan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku diberkati Tuhan. Tubuhku sehat. Sampai Tuhan Yesus datang, aku sehat. Aku percaya keluargaku diberkati. Ada damai sejahtera, ada sukacita, saling mengerti, saling mengampuni, saling memberkati. Diberkati Tuhan. Maka Yesus, juga pekerjaan apa yang kujamah, aku percaya berhasil, sukses di bumi, selamat di sorga. Karena Tuhan yang memberkati aku. Tuhan yang kucintai ini. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan akan kukembalikan kepadamu. Ini janjiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara telah berdoa. Saudara berjanji. Berkat-berkat yang saudara terima, apa saja, semuanya hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan selalu mengenapi janji-janjinya. Jangan kau takut. Dia telah mengalahkan dunia ini. Jangan kau dipermainkan oleh iblis lagi. Jangan kau dipengaruhi oleh hal dunia ini lagi. Percayalah kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah cemburuan. Takut akan Tuhan. Mendatangkan keselamatan dan berkat yang luar biasa. Dan engkau akan hidup kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku, terimalah berkat itu. Damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus Bapa yang telah datang ke dunia menyelamatkan saudara saya itu. Menyertai kita. Immanuel. Tuhan beserta sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati semua. Baik dalam kota, luar kota, luar kota. Tuhan berkati. Amin.